Informasi penting dari Taspen malam ini yang pertama terkait dengan waspada penipuan dana pensiunan raib melayang. Hal ini wajib menjadi perhatian bagi pensiunan apalagi akan melakukan pencairan gaji yaitu gaji Juni dan gaji ke-13 yang akan cair sebentar lagi. Ada 4 jenis penipuan yang diinformasikan oleh Taspen, para pensiunan wajib simak agar tidak melayang duitnya yang akan cair sebentar lagi. Kemudian informasi kedua terkait dengan pencairan gaji dan gaji ke-13 yang akan cair beberapa hari lagi dan fakta sebenarnya tentang kenaikan gaji dan pesangon pensiun di tahun 2025. Sederet informasi ini kita sampaikan pada malam hari ini di Senin 26 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan waspada penipuan. Nah, baru-baru ini Taspen menginformasikan ini ada salah satu pensiunan yang sudah kena ya. Ada salah satu pensiunan sudah kena. Untungnya tidak sampai hilang dananya. Ya, ada beberapa pensiunan yang dananya sudah hilang dan ini ada lagi informasi terbaru, dia masih selamat uangnya. Nah, berikut informasinya. Kemarin orang tua saya mendapatkan pesan dari pihak yang mengaku dari Taspen dan melampirkan data orang tua saya yang sangat akurat. Mereka meminta menginstal aplikasi baru untuk pencairan tunjangan hari tua. Dan saya sudah tanyakan ke pihak Taspen di Instagram, katanya tidak ada seperti itu. Itu penipuan. Namun yang sangat saya sayangkan adalah mengapa bisa data pensiunan bocor ini. Ini sangat berbahaya, apalagi targetnya adalah orang tua yang jelas kebanyakan sudah sepuh. Apakah ada oknum dari Taspen yang membocorkan data-data pensiunan, katanya. Ini menjadi pertanyaan besar, karena korbannya saya kira sudah banyak. Silakan dicek di komentar Instagram Taspen yang resmi, sudah banyak yang mengeluhkan hal ini. Jadi mohon perhatiannya kepada Taspen dalam menjaga kerahasiaan data-data pensiunan, katanya. Jadi untungnya ini pensiunan ini tidak sampai kena tipu. Walaupun ada beberapa pensiunan lain yang sudah kena ya. Dan bahkan dananya melayang. Nah, akhirnya Taspen buka suara terkait dengan dana pensiunan yang malah raib ya. Yang pertama, selalu waspada dan jangan mudah percaya. Modus penipuan sangat banyak tentunya. Kali ini ada 4 jenis penipuan yang diinformasikan oleh Taspen kepada para pensiunan yang wajib diwaspadai. Yang pertama dikenal dengan istilah phishing. Phishing adalah penipuan melalui email, SMS, atau WhatsApp dengan tautan berbahaya untuk mencuri data pribadi. Jadi apabila Bapak Ibu mendapatkan pesan melalui email, SMS, atau WhatsApp, kemudian ada link, dan jangan diklik link itu. Bisa jadi ketika Bapak Ibu klik link itu, data-data pribadi Bapak Ibu bisa dicuri mereka. Apalagi data-data perbankan. Itu phishing. Kemudian yang kedua, namanya spoofing. Pesan palsu yang mengatasnamakan Taspen untuk menawarkan bonus, kenaikan gaji, atau dividen. Nah, ini juga perlu. Kalau ada pesan-pesan yang mengatasnamakan Taspen, mungkin Bapak Ibu melakukan pembaruan data kah, atau mengirim dana kah. Nah, ini juga wajib diwaspadai. Ketiga, penipuan pejabat atau karyawan. Ada oknum yang mengaku sebagai pejabat atau karyawan Taspen untuk meminta data rahasia atau mengarahkan ke tautan mencurigakan. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku dari Taspen atau dari karyawan Taspen meminta data Bapak Ibu, itu wajib diwaspadai. Jangan sembarang memberikan data. Kemudian rekrutmen palsu. Meminta biaya pendaftaran saat proses rekrutmen. Rekrutmen pegawai Taspen selalu gratis. Jadi kalau ada pihak-pihak yang meminta biaya pendaftaran saat proses rekrutmen pegawai gitu kan, meminta sekian dana, itu jangan diberikan. Itu pasti adalah penipuan. Nah, itu ya 4 jenis penipuan yang wajib diwaspadai oleh pensiunan. Jangan sampai dana tabungan kita melayang gitu ya. Kemudian informasi terkait dengan pencairan gaji dan gaji ke-13 tahun 2025. Kabar gembira bagi para pensiunan pegawai negeri sipil, PT Taspen telah mengumumkan jadwal pencairan gaji bulan Juni
serta gaji ke-13, yang mana untuk pencairan gaji akan dimulai pada 1 Juni, sedangkan gaji ke-13 akan dimulai pada 2 Juni 2025. Pengumuman ini telah diumumkan secara resmi dan ditandatangani oleh Direktur Operasional Taspen, Ariandi, pada 20 Mei 2025. Berdasarkan surat edaran tersebut, pembayaran gaji ke-13 bagi para penerima pensiun dan tunjangan tahun 2025 akan dimulai pada Senin, 2 Juni 2025. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan para pensiunan. Dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui pengumuman PT Taspen disampaikan bahwa pembayaran gaji ke-13 untuk penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2025 mulai dilaksanakan tanggal 2 Juni 2025. Nah, itu ya. Jadi untuk pencairan gaji tanggal 1, gaji ke-13 tanggal 2. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi. Kemudian, pembayaran gaji ke-13 akan dilakukan secara bertahap mulai dari 2 Juni. Jadi bertahap ya, tidak serentak. Jadi bagi Bapak Ibu nantinya yang belum cair tanggal 2, harap bersabar. Karena pencairan ini bertahap. Nah, kemudian informasi selanjutnya terkait dengan fakta baru tentang kenaikan gaji dan pesangon pensiun di tahun 2025. Terkait dengan kenaikan gaji, memang beberapa belakangan terakhir itu santer dibicarakan kenaikan gaji di tahun 2025. Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan gaji PNS di tahun 2024 dan pensiunan juga di tahun 2024, yang mana masih kita gunakan besarannya hingga saat ini. Berdasarkan data yang kita himpun, hingga malam ini belum ada regulasi resmi mengenai kenaikan gaji bagi pensiunan maupun ASN aktif. Jadi masih kita tunggu terhadap informasi kenaikan gajinya apa benar atau tidak. Kemudian terkait dengan skema pensiun. Nah, sebagian masyarakat juga menyoroti rencana reformasi skema pensiun yang kabarnya akan diberlakukan. Hal ini memang benar sedang dalam pembahasan. Nah, dalam pembahasan, dalam dokumen setebal 352 halaman tersebut, reformasi skema program pensiun disebutkan secara khusus pada halaman 93. Reformasi tersebut bertujuan mengubah skema pembayaran pensiun dari sistem PSU Go menjadi fully funded. Tapi, penting untuk dicermati bahwa rencana perubahan ini hingga saat ini masih belum selesai aturannya. Jadi pemerintah hingga malam ini belum menerbitkan aturan terkait dengan pemberlakuan skema fully funded ini. Jadi masih kita nantikan bagaimana nanti pemberlakuannya dan bagaimana pembayarannya, itu masih kita nantikan aturannya. Jadi harap bersabar.